Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dela Dwi Gita dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Tujuan teks eksposisi menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca dan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ciri-ciri teks eksposisi: 1. Singkat dan padat. 2. Gaya informasi pengetahuan. 3. Penyampaian teks secara tugas dan menggunakan bahasa yang baku. 4. Menjelaskan informasi pengetahuan. 5. Teks eksposisi bersifat objektif dan netral. 6. Menjelaskannya disertai data-data yang akurat. 7. Fakta digunakan sebagai alat konsentrasi dan kontribusi. 8. Umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Struktur teks eksposisi. 1. Judul: menggambarkan suatu yang dibahas ditulis dengan kata singkat, menarik, dan serat makna. 2. Pernyataan umum atau tesis: memperkenalkan topik sekaligus menempatkannya pembaca pada posisi tertentu. 3. Argumentasi atau alasan. 4. Penegasan ulang pendapat atau simpulan. Jenis-jenis teks eksposisi. 1. Eksposisi definisi: suatu paragraf yang memaparkan definisi topik. 2. Eksposisi proses: langkah atau cara untuk melakukan suatu dari awal. 3. Eksposisi ilustrasi: memaparkan informasi atau penjelasan dengan cara tertentu, caranya memberikan gambaran topik yang memiliki kesamaan. 4. Eksposisi laporan: mengemukakan laporan dari sebuah berita. 5. Eksposisi perbandingan: gagasan utama disajikan dengan membandingkan dengan yang lain. 6. Eksposisi pertentangan. Unsur kaidah penulisan eksposisi: 1. Menentukan topik yang akan disajikan. 2. Menentukan tujuan eksposisi. 3. Memilih data yang sesuai dengan tema. 4. Membuat kerangka karangan. 5. Pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. 6. Membuat simpulan. Unsur kebahasaan teks eksposisi: 1. Pronomina atau kata ganti: menggantikan nomina atau frasa nomina. Promina ada dua macam, yaitu personal dan non-personal. 1. Promina personal atau kata ganti orang, yaitu personal tunggal, contoh ia, dia, aku, saudara. Personal jamak, contoh kita, kami, kalian, dan mereka. Promina non-personal atau kata ganti bukan orang. 2. Nomina dan verba: nomina atau kata benda, nomina dasar atau gambar, meja, nomina turunan atau perbuatan dan pembelian. Verba atau kata kerja: mengandung dasar pembuatan atau keadaan yang bukan sifat yang sebagai predikat. 3. Konjungsi atau kata hubung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.